Di tengah gurun yang sunyi dan tak berujung, terdapat sebuah kolam kecil. Genangan air yang tampak menenangkan di antara pasir yang membakar. Kolam kecil ini adalah penjara paling kejam di dunia. Tak ada tempat untuk kabur. Hanya ada rasa putus asa dari waktu ke waktu. Bagi hewan-hewan kecil di sekitar gurun, kolam ini adalah oasis penyelamat. Namun, juga adalah perangkap mematikan. Karena di balik air yang tenang itu, mengintai para pemburu tanpa belas kasihan. Buaya-buaya yang sabar, menunggu setiap langkah yang mendekat. Sebuah paradoks alam, oasis yang memberi kehidupan, namun juga menebar kematian. Di permukaan, buaya-buaya ini tampak seperti penguasa sejati. Mereka mendominasi setiap inci air. Tak ada yang berani menantang tatapan dingin mereka. Namun sejatinya, mereka hanyalah tahanan yang terjebak di gurun yang kejam. Air yang mereka kuasai hanyalah kolam sempit, dan di luar genangan itu hanya ada pasir, panas, dan kematian. Inilah buaya padang pasir yang terperangkap di wilayah yang paling kejam di dunia. Berenang tanpa arah, di kolam yang menjadi batas antara kekuasaan dan kehancuran. Beberapa buaya coba meninggalkan tempat kejam ini, melangkah perlahan di atas pasir yang membakar, berharap dapat menemukan sumber kehidupan baru. Setiap gerakan adalah penderitaan, karena tubuhnya memang tidak diciptakan untuk lingkungan kering ini. Sungai terdekat berjarak lebih dari 150 km. Hal ini adalah vonis mati bagi buaya yang ingin mencapainya. Sehingga, dalam proses pelariannya, banyak buaya yang mati oleh panasnya gurun menjadi dendeng kering, korban dari hukum kejam gurun. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana bisa buaya hidup di tengah gurun seperti ini? Para ilmuwan percaya, padang gurun pada jutaan tahun yang lalu adalah merupakan oasis yang subur. Namun karena perubahan iklim yang ekstrim, oasis yang dulunya dipenuhi kehidupan, kini menjadi salah satu lingkungan terburuk di bumi. Saat air surut, nenek moyang buaya terperangkap dan terpaksa bertahan di sisa-sisa genangan air yang tersisa. Generasi demi generasi lahir di tempat ini, dan mereka beradaptasi menjadi simbol ketahanan di tengah kemustahilan. Di kolam sempit dan sedikit makanan ini, menjadikan buaya yang tadinya ganas menjadi lebih brutal. Setiap buaya harus berjuang untuk dirinya sendiri demi mendapatkan sedikit makanan yang sangat sulit didapat. Pertarungan berdarah antar buaya bisa terjadi kapan saja demi sedikit makanan yang ada. Ketika seekor elang datang untuk menghilangkan dahaganya, tanpa disadarinya, buaya sudah mengintainya. Buaya-buaya ini mendekati elang dalam senyap dan dalam sekejap. Pertarungan antar buaya terjadi hanya demi sedikit daging burung elang yang tentu tidak mengenyangkan perut mereka. Para buaya hanya bisa pasrah dalam perut kosong. Namun, Tuhan tidaklah pernah melupakan mereka. Dalam 1 tahun, biasanya gurun akan diguyur hujan deras beberapa kali. Hujan singkat ini, seperti secercah cahaya dalam kegelapan, membawa kehidupan singkat ke tanah tandus ini. Ketika musim hujan tiba, luas oasis di padang pasir akan sementara meluap, dan permukaan kolam buaya yang kecil akan ikut meluas. Dan para buaya ini dapat mengenyangkan perut mereka dalam kesempatan yang singkat ini. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari penjara gurun pasir ini. Karena dalam waktu singkat, genangan air akan menghilang. Dan hanya menyisakan kolam sempit mereka seperti sedia kala.